Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Komunikasi Pemasaran Kelas Perbankan Syariah 5C. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi tentang komunikasi pemasaran level kelompok. Adapun anggota kami yaitu Muhammad Ikram Raktuk Paimbonan, Reginal, Dewi Sri Herawati Syam, dan Ulul Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Herawati Syam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian kelompok dan pengertian kelompok sosial. Yang pertama yaitu pengertian kelompok. Kelompok merupakan himpunan dari sesuatu yang memiliki identitas tertentu. Masing-masing sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu dijadikan satu atau himpunan sendiri ke dalam satu kesatuan. Himpunan ini kemudian menamakan diri atau diberi nama yang khas atau spesifik. Dalam himpunan binatang, misalnya ada kucing, anjing, kambing, dan sebagainya. Bila ada sekian banyak kucing berhimpun menjadi satu, pedagang kucing akan sangat mungkin menamainya sebagai kelompok kucing. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu pengertian kelompok sosial. Adapun pengertian dari kelompok sosial yaitu kelompok sosial terbentuk setelah di antara individu yang satu dengan yang lain bertemu. Pertemuan antara individu tersebut baru dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial setelah mereka sepakat untuk melakukan interaksi sosial yang ditandai dengan adanya komunikasi, kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi untuk mencapai tujuan bersama. Bahkan sangat mungkin di antara individu tersebut terjadi persaingan, konflik, dan pertikaian. Menurut Bagja Waluya menegaskan interaksi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai sebuah kelompok sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reginal dari kelompok 2. Baik, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu di mana materi saya bagian C, karakteristik kelompok sosial. Baik, langsung saja. Para ahli umumnya sepakat mengartikan kelompok sebagai interaksi tatap muka antara individu-individu dengan maksud dan tujuan yang diinginkan. Jumlah individu yang dimaksud disepakati minimal 3 orang. Kelompok dengan jumlah 3 orang masuk kategori kelompok kecil, selebihnya bisa masuk kategori sedang dan besar. Kategori besar dan kecil suatu kelompok menurut Muhammad Mufid 2012-158 tidak selalu merujuk pada jumlahnya, namun juga tergantung pada faktor psikologis yang mengingat mereka. Mungkin suatu kelompok hanya terdiri dari 5 orang, namun menguasai usaha bisnis di banyak bidang yang omsetnya triliun rupiah. Maka kelompok ini dapat dipastikan merasakan bahwa dirinya adalah kelompok besar, sebab mampu mengendalikan dinamika kelompok-kelompok kecil yang banyak jumlahnya dan variasinya. Ada 3 kategori kelompok, yakni normal sosial, prosedural, dan tugas. Normal sosial mengatur hubungan antara anggota kelompok. Norma prosedural menguraikan secara lebih perinci bagaimana kelompok harus beroperasi, dan norma tugas memusatkan perhatian bagaimana suatu tugas harus dilaksanakan. Penurunan kinerja bisa disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia ataupun minimnya jumlah SDM, atau ada ketimpangan antara volume pekerjaan dengan SDM. Karena itu, sebuah organisasi mengambil inisiatif membentuk tim yang bisa diambil anggotanya dari luar maupun di dalam. Tugas tim atau tim bisa hanya untuk mempersiapkan desain, data atau materi untuk dijadikan bahan pekerjaan organisasi maupun untuk melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Karakteristik komunikasi kelompok yang lain adalah di dalamnya terjadi pembagian peran sesuai dengan kesepakatan. Ada individu yang berperan sebagai inisiator atau start. Biasanya individu yang paling antusias menganggap kelompok sebagai keluarga kedua dan memandang penting hubungan atau relations. Apabila bisa
kelompok ini berada pada habitat sosial yang cenderung mengembangkan nilai-nilai tradisional, maka pemimpin akan menjadi rujukan bagi anggota. Pemimpin dalam kelompok tradisional masih menjadi model peniruan sikap dan perilaku. Pemimpin adalah pioner, sedangkan anggota adalah pengikut atau follower. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Ratuk Bangbonan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mencermati karakteristik kelompok untuk kepentingan bisnis atau pemasaran. Nah, komunikasi pemasaran pada level kelompok jangan hanya dilihat dari jumlah yang terlibat dalam interaksi sosial. Mungkin jumlahnya hanya 3 atau 4 orang, namun masing-masing membawa ide-ide besar yang hendak disinergikan. Nah, cara mendapatkan ide bisnis memang tidak mudah. Orang seringkali dapat meneropong potensi yang kita miliki karena bisa lebih objektif dalam melihat sesuatu. Nah, sementara seseorang kerap tidak bisa menilai diri sendiri karena banyak hal seperti yang pertama, perasaan tidak percaya diri, yang kedua terlalu percaya diri, ketiga perasaan pesimis, 4 egoisme. Nah, sikap yang baik dalam konteks ini adalah berusaha terbuka menerima masukan orang lain, kemudian merenungkan dan melakukan uji coba. Nah, demikianlah materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Asmi dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan materi prinsip-prinsip komunikasi pemasaran level kelompok. Adapun prinsip-prinsip komunikasi pemasaran level kelompok yaitu yang pertama, setiap kelompok terdiri dari individu-individu yang diikat oleh kesamaan-kesamaan tertentu seperti kesamaan nilai, kesamaan tujuan, ataupun kesamaan senasib. Kesamaan senasib ini misalnya berasal dari daerah yang sama, agama yang sama, ataupun pekerjaan yang sama. Yang kedua, setiap kelompok memiliki anggota yang karakteristik dan perannya bisa berbeda-beda. Ada anggota yang cenderung dominan sehingga aktif atau menjadi inisiator dalam berbagai aktivitas. Ada anggota yang mengambil peran sebagai penghubung dan ada yang cenderung sebagai pemencil. Semua peran tersebut memiliki kontribusi dalam komunikasi pemasaran. Yang ketiga yaitu setiap kelompok memiliki individu-individu yang unik dalam pengelompokan diri. Di dalam kelompok ada kelompok lain yang jumlahnya lebih kecil. Kelompok ini sering disebut dengan kliek. Kliek terbentuk karena berbagai alasan, misalnya karena kesamaan dalam selera, kesamaan dalam dukungan ide, dan sebagainya. Yang keempat yaitu setiap kelompok terdiri dari individu-individu yang memiliki karakter spesifik dalam penerimaan produk. Masalah penerimaan produk, terutama pada produk baru, memiliki pola tertentu berdasarkan waktunya. Yang kelima yaitu setiap produk memiliki kekuatannya masing-masing dan setiap individu dalam kelompok memiliki selera tersendiri pada produk tersebut. Kekuatan produk memiliki konsep kekuatan produk mengikuti konsep Philip Kotler menjadi 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Pada dimensi produk, daya tarik produknya yaitu pada kemasan. Pada harga, daya tariknya yaitu karena harganya lebih murah dari produk sejenis yang ada di pasaran. Pada tempat atau place, daya tarik terletak pada tempatnya yang strategis, fasilitas parkir, ataupun kenyamanan. Adapun promosi, daya tarik produknya didukung oleh diskon, hadiah, dan iklan di media online atau massa. Materi selanjutnya adalah implikasi pemasaran kelompok. Dalam kelompok terdapat nilai-nilai atau sesuatu yang dianggap penting dan dijunjung tinggi. Maka pemasaran merupakan sesuatu yang cenderung efektif bila menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dalam kelompok. Namun
dalam pemasaran seringkali hanya mengejar keuntungan tanpa memperdulikan dampak yang akan ditimbulkan. Dalam hal ini, ada implikasi negatif yang ditimbulkan manakala produk yang dipasarkan memiliki efek yang destruktif. Arti destruktif ini yaitu merusak. Produk tersebut misalnya minuman keras, narkoba, dan pornografi. Dalam beberapa kasus, pemakaian media untuk pemasaran seringkali disebabkan karena lemahnya pengawasan oleh negara dan regulasi yang tumpang tindih. Hal tersebut menimbulkan tidak adanya pihak yang merasa benar-benar berwenang dalam menangani suatu masalah pemasaran. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.